Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku tetap semangat, sehat, dan pantang menyerah meskipun belajar dari rumah. Ya, tentu belajar di rumah itu adalah suatu hal yang membosankan. Ya, sesuatu hal yang banyak sekali cobaan. Kenapa Ibu katakan banyak sekali cobaan? Karena masih ada yang ngantuk, kemudian masih ada yang malas, kurang semangat, ya, dan lainnya. Tolong Anda yang masih aktif audionya supaya dinonaktifkan dulu. Ya, Adriana, iya. Semoga hari ini rasa itu bisa hilang dengan proses pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Ya, anak-anakku yang saya cintai, sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang anak-anakku lakukan hari ini, proses pembelajaran hari ini, bisa bernilai ibadah di sisi Allah dan berguna bagi kalian. Ya, kita mulai, doa dimulai. Ya, doa selesai. Ya, anak-anakku masih ingat karena materi ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi ya, belajar tentang teks eksplanasi. Bagaimana ranca? Yang di tengah, yang warna hijau. Ya. Nah, ini adalah materi bahasa Indonesia berkaitan dengan berkaitan tentang teks eksplanasi. Ya, pada materi kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar KD 34 yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Ya, sebelum Ibu masuk materi tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, Ibu akan mengulang kembali materi sebelumnya. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan apa itu teks eksplanasi? Izin menjawab, Ibu. Izin menjawab, Bu. Widya, silakan Widya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Iya. Ada yang bisa mengulangi jawaban dari Widya? Saya, Ibu. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses atau fenomena alam dan fenomena sosial. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Iya, bagus. Ya, teks eksplanasi itu proses kejadian. Di situ muncul dua pertanyaan, yaitu apa? Mengapa dan bagaimana. Mengapa bisa terjadi, bagaimana proses kejadiannya, maka itulah yang dikatakan dengan teks eksplanasi. Ya, anak-anakku, teks eksplanasi itu adanya fenomena alam dan ada fenomena sosial. Ada yang bisa jelaskan yang manakah termasuk bagian dari fenomena alam itu dan fenomena sosial? Contoh. Ya, ada yang bisa sebutkan contohnya yang masuk fenomena alam dengan fenomena sosial? Ada?
Sandi, sebutkan contoh satu fenomena alam Ya, Bu. yang termasuk fenomena alam itu yang mana? Contoh fenomena alam Proses terjadinya apa? terjadinya seperti gempa bumi, Iya. Apalagi? banjir, Iya. tsunami. Ya. Ya, itu ya. Itu adalah fenomena Ya. alam. Fenomena kejadian. Kemudian kalau fenomena sosial yang mana? Tawuran. Ya, pengangguran, apalagi kenakalan remaja dan lain sebagainya ya. Nah, jadi Iya, Bu. ini sudah menjadi dasar bahwa kalian sudah memahami apa itu teks eksplanasi. Ya. Pertanyaan anak-anakku sudah siapkah atau dalam hal ini masih ngantuk atau bagaimana? Ya, sebelum Ibu masuk di pembelajaran intinya. Ya. Siap, Ibu. Siap. Kalau anak-anakku sudah Siap, Bu. siap. Kalau anak-anakku sudah siap, mari kita sama-sama mengucapkan BDR, siap, siap, semangat. Ya, kita mulai 1, 2, ya. BDR, siap, 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 semangat. Semangat. Ya, belum bersatu ya. Kita mulai. 1, 2, ya. BDR, Siap, semangat. semangat. Ya, jadi harus semangat ya. Tadi saya lihat Sandi itu masih otak-atik, enggak tahu apa yang dia otak-atik itu. Kita lanjut nak ya. Ini berkaitan dengan menganalisis. Materi kita kali ini adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Ya. Indikator yang akan kita capai yang pertama, mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Yang kedua, menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Ya, tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks eksplanasi, menelaah kebahasaan teks eksplanasi, menentukan pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi, dan menulis eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan dengan rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap bersahabat, komunikatif selama proses pembelajaran. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, baiklah, ini adalah struktur teks eksplanasi. Ya, silakan anak-anakku perhatikan bahwa teks eksplanasi memiliki fungsi sosial menjelaskan atau menganalisis proses munculnya atau terjadinya sesuatu. Tujuan dari teks ini adalah memaparkan sesuatu agar menjadi lebih jelas dan memberikan pengetahuan tentang tambahan terhadap pembacanya. Oleh karena itu, struktur terdiri atas beberapa bagian. Ini, perhatikan baik-baik. Bahwa struktur teks eksplanasi itu memiliki 3 bagian. Ya, yang pertama ada pernyataan umum. Ya, silahkan Andi Nur Hafifah bacakan dulu yang mana tadi dikatakan pernyataan umum itu. Pernyataan umum yaitu berisi identifikasi terhadap fenomena atau peristiwa yang akan dijelaskan. Berarti menetapkan, memastikan, mengenalkan suatu fenomena atau peristiwa yang akan dilepaskan. Dijelaskan. Iya, bagus. Ya, saya minta dulu, nah sebelum kalian atau temannya menjawab, saya minta yang lain jangan diaktifkan audionya. Ya, nanti ketika mau berbicara
baru diaktifkan. Ya. Ya. Yang pertama, struktur teks eksplanasi. Adanya pernyataan umum. Umum. Ya. Pernyataan umum tadi sudah dibacakan oleh Andi Nur Hafifah bahwa berisi tentang identifikasi terhadap fenomena atau peristiwa yang akan dijelaskan. Berarti menetapkan dan memastikan, mengenalkan suatu fenomena atau peristiwa yang akan dijelaskan. Jadi di sini yang dikatakan dengan pernyataan umum memperkenalkan apa yang akan dijelaskan. Fenomena apa yang akan dijelaskan? Ya, apakah itu berupa fenomena alam atau fenomena sosial? Harus dijelaskan berkaitan dengan pernyataan umum. Ya. Yang kedua adanya urutan peristiwa. Ya. Urutan peristiwa silakan Ahmad. Ahmad bacakan yang manakah urutan peristiwa itu? Urutan peristiwa, penjelasan atau perincian atas kejadian atau sebab akibat yang relevan dengan fenomena atau peristiwa yang telah diidentifikasi. Iya, bagus. Suaranya Ahmad itu luar biasa, semangat hari ini. Ya, kita berikan dulu Ya, Bu. tepukan untuk Ahmad ya. Ya. Berikan election berupa tepukan buat Ahmad ya. Di sini adalah urutan peristiwa. Urutan peristiwa yang Ibu masukkan di sini adalah adanya penjelasan atau perincian atas kejadian atau sebab akibat yang relevan dengan fenomena atau peristiwa yang telah diidentifikasi. Ya, ada peristiwa, bagaimana proses terjadinya itu, mengapa bisa terjadi. Nah, ini ada pada urutan peristiwa. Jadi menjelaskan tentang rincian kejadian dan sebab akibat. Ya. Yang berikut adalah ulasan atau interpretasi. Ya, ada yang bisa membacakan ini? Ayo, Bu. Ya, Rahmawati. Silakan Rahmawati. Ulasan atau interpretasi merupakan komentar hingga penilaian atau penyimpulan konsekuensi dari fenomena atau konsekuensi dari fenomena atau peristiwa yang telah dipaparkan penjelasannya. Iya, jadi di sini bagus ya, Rahmawati. Ya, semangat juga saya lihat ketika membacakan tentang ulasan atau interpretasi. Merupakan komentar hingga penilai atau penyimpulan konsekuensi dari fenomena atau peristiwa yang telah dipaparkan penjelasannya. Maksudnya di sini adalah dari urutan-urutan peristiwa itulah ditarik kesimpulan pada bagian interpretasi atau ulasan. Jadi silakan anak-anak perhatikan bahwa inilah 3 struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, urutan peristiwa. Dan yang ketiga adalah ulasan atau interpretasi. Bagaimana, paham? Paham, Bu. Nah, ada yang bisa mengulang yang manakah termasuk teks? Ya, ada yang bisa mengulangi yang manakah termasuk struktur teks eksplanasi itu? Sebutkan saja, enggak usah jelaskan yang manakah. Jawab, Ibu. Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Ibu. 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 Saya, Bu. Yang tidak Ayo, pernah Bu. bersuara siapa? Saya, Bu. Eva, silakan Saya, Eva. Bu. Eva, Betul. silakan. Struktur teks eksplanasi. Iya. 1. Pernyataan umum. 2. Urutan peristiwa. 3. Ulasan atau interpretasi. Iya, bagus. Jadi anak-anakku sudah tahu ya, sudah paham Iya, Bu. yang manakah termasuk dari struktur teks eksplanasi itu.
Jadi struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, urutan peristiwa, dan ulasan atau interpretasi. Ya, selanjutnya kita masuk contoh dari teks eksplanasi itu. Ya, contoh teks eksplanasi. Tadi kan anak-anakku sudah paham bahwa ada pernyataan umum. Silahkan kita anak-anakku perhatikan dan baca tentang contoh dari pernyataan umum ini. Kira-kira apa yang menandai atau ciri-ciri sehingga kalian bisa mengatakan bahwa ini adalah contoh dari pernyataan umum. Ya. Ada yang bisa membacakan ini contoh teks eksplanasi. Aprilia, Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Uci. Widya. Silakan Widya. Ya. Ya mungkin Widya tidak mendengar kan apa. Bu, dengar Bu. Iya, silakan. Contoh teks eksplanasi. Longsor adalah sebuah peristiwa di mana terjadinya gerakan tanah atau biasa disebut geologi yang terjadi karena adanya pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya batuan atau gumpalan besar tanah. Tanah longsor atau amblas secara garis besar bisa terjadi karena dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong merupakan faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor penyebab bergeraknya material tersebut. Material tersebut, ya. Ini adalah contoh dari pernyataan umum. Silakan anak-anakku cermati dan lihat kira-kira kenapa bisa dinyatakan pernyataan umum ini. Ada yang bisa menjelaskan kenapa pada bagian ini longsor adalah sebuah peristiwa ini dikatakan sebagai pernyataan umum? Karena terdapat identifikasi fenomena. Ya. Karena adanya mengidentifikasi tentang fenomena. Ya, bagus. Siapa lagi? Kenapa bisa dikatakan ini masuk bagian pernyataan umum? Apa yang menandai kira-kira sehingga anak-anakku mengatakan bahwa ini adalah pernyataan umum? Ayo. Ya, Ibu akan jelaskan ya, silahkan perhatikan bahwa pernyataan umum pada bacaan longsor ini dikatakan sebagai pernyataan umum karena ada kata yang menandai bahwa yang akan dijelaskan, yang akan diidentifikasi longsor ditandai dengan penggunaan kata adalah. Ya, adalah. Inilah pernyataan umum. Karena sebelum kita masuk kepada sebab akibatnya, dijelaskan dulu apa itu longsor. Ya, selain adalah apa lagi yang biasa muncul penggunaan yang bisa menyatakan bahwa ini adalah pernyataan umum? Karena. Karena, apakah masuk karena atau tidak? Ya. Tidak. Tidak ya, ya tidak. Tetapi apa yang biasa muncul pada pernyataan umum? Merupakan. Ya, bagus. Merupakan, apalagi? Iyalah, apalagi? Tujuan. Yaitu, ya. Nah, Ya, Bu. ini adalah ciri-ciri bahwa ini merupakan penjelasan tentang apa yang akan dijelaskan. Ya, paham sampai di sini? Ya, Paham, Bu. Bu. Lanjut.
Di Indonesia sendiri peristiwa ini hampir sering terjadi. Kebanyakan disebabkan oleh gempa sehingga menggerakkan lempeng bawah tanah sehingga mengakibatkan elemen atau lempeng bawah permukaan menjadi bergeser sehingga menimbulkan pecahan dan terjadinya tanah longsor. Ya, kira-kira kalau anak-anakku lihat ini termasuk bagian apa? Ada Deretan struktur itu? Penjelasan. Ya, kalau dilihat dari tiga struktur itu, kira-kira ini masuk bagian apa? Penjelasan. Penjelasan. Ya, ada kan tiga struktur eksplanasi. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua urutan sebab akibat, dan yang ketiga adalah deretan, yang ketiga adalah ulasan atau interpretasi. Dari tiga itu kira-kira yang mana kan masuk? Ini masuk Urutan sebab dan akibat. ya, Sebab akibat. termasuk ya Sebab bagus. akibat. Iya, termasuk urutan sebab akibat. Ini ada kata penanda. Kira-kira yang mana menandakan kalau itu adalah urutan sebab akibat? Mengakibatkan. Karena ternyata disebabkan oleh gempa Iya. sehingga beberapa lempeng bawah tanah. Lempeng bawah tanah. Ya satu orang. Bisa menjawab Ibu. Ya silakan. Ya silakan Widya. Sehingga mengakibatkan elemen atau lempeng bawah permukaan menjadi longsor sehingga menimbulkan pecahan dan terjadinya tanah longsor. Iya. Kalau Anissa, yang mana menandakan bahwa itu adalah contoh dari urutan sebab akibat? Sehingga mengakibatkan elemen atau lempeng bawah permukaan menjadi tergeser sehingga menimbulkan pecahan dan terjadinya longsor. Iya, ada kata satu disebabkan. Perhatikan. Jelas-jelas ini kata disebabkan, berarti adanya urutan sebab akibat. Yang kedua ada mengakibatkan. Berikutnya ada kata Menimbulkan. iya. Yang lain juga kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ini seolah-olah memang masuk pada struktur yang kedua, yaitu pada bagian urutan Sebab akibat. Urutan waktu atau proses kejadian. ya, adanya urutan kejadian. Ya, lanjut. Ada banyak hal lagi yang bisa memicu dan menyebabkan terjadinya kelongsoran, baik itu diakibatkan oleh alam atau karena ulah manusia itu sendiri. Di antaranya tingginya curah hujan. Jika musim penghujan dengan durasi lama, maka akan terjadi penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah besar. Nah, ini juga masuk pada bagian apa? Urutan Ya, Urutan Peristiwa. apa? Interpretasi. Urutan peristiwa. Urutan sebab dan akibat. Masih urutan peristiwa yang mana menandakan? Yang mana menandakan kalau itu urutan peristiwa? Menyebabkan longsoran. Iya, bagus. Jadi ada anakku sudah paham ya? Sudah paham Iya, ciri iya, Bu. daripada Iya, urutan Bu. sebab akibat. Ini ada kata menyebabkan, diakibatkan, bisa juga kata karena. Itu ya. Nah, lanjut Iya, lagi. Menyebabkan. Ya. Apakah ini masih bagian dari struktur yang kedua? Iya, Bu. Masih, Ya, Bu. masih ya? Masih Masih, bagian Bu. dari struktur yang kedua. Interpretasi belum? Ya, interpretasi belum. Nah. Ya, lanjut. Ya, ini jawabannya. Bahwa yang dijelaskan tadi ada beberapa paragraf itu masuk pada bagian urutan peristiwa. Ini ada beberapa penyebab, ya, akibatnya dan lain sebagainya. Nah, berarti ada kata karena. Nah, berarti anak-anakku sudah paham kan? Oh, yang masuk urutan peristiwa ditandai dengan begini, bisa ini dan lain sebagainya.
Ya, lanjut. Ya. Sangat jarang orang dalam longsor bisa menyelamatkan dirinya karena kecepatan tanah longsor. Diperkirakan kecepatannya bisa mencapai 10 km sampai kilometer per jam, kecepatan yang mustahil untuk lari bagi manusia tanpa peralatan. Selain itu, setelah kejadian korban selamat tidak sedikit akan mengalami trauma yang mendalam. Ini, jika mendengar suara gemuruh besar di dekat Anda, maka segeralah lari menuju ke tempat atau wilayah dataran stabil. Jangan pergi ke pinggir tebing atau jurang, karena itu sama saja seperti membunuh diri. Ini masuk bagian ulasan atau kesimpulan, di mana menyatakan bahwa ini adalah suatu kesimpulan. Ya, di mana menyatakan bahwa ini adalah suatu kesimpulan, seolah-olah pada bagian interpretasi ini menarik kesimpulan bahwa jika terjadi longsor maka segeralah lari menuju ke tempat atau wilayah dataran stabil, tah? Ya. Yaitu menandakan bahwa ini adalah interpretasi atau ulasan. Jadi ingat baik-baik bahwa interpretasi atau ulasan itu merupakan kesimpulan dari apa yang sudah dijelaskan. Bagaimana paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Ada yang bisa memberikan pertanyaan tentang materi ini, tentang struktur sebelum kita masuk kepada unsur kebahasaan? Ada? Ya, sudah paham? Nah, jadi kalau Ibu memberikan soal nanti tentang menentukan struktur, ya tidak ada lagi yang tidak tahu bahwa ini masuk bagian apa. Apakah masuk interpretasi, apakah masuk pada seurutan sebab akibat, atau masuk pada bagian pernyataan umum. Ya, ya. Jadi anak-anakku sudah paham ya tentang 3 struktur. Bagaimana kita lanjut lagi? Lanjut, Bu. Lanjut. Unsur kebahasaan. Ini unsur kebahasaan yang pertama, pola pengembangan teks eksplanasi. Jadi pada teks eksplanasi itu ada pola pengembangannya. Yang manakah pola pengembangannya? 1, adanya sebab akibat dan proses. Ya. Pola pengembangan itu yang pertama sebab akibat. Tadi ini masuk pada urutan teks eksplanasi, strukturnya pada bagian kedua ya. Nah, tetapi pada urutan struktur teks eksplanasi bagian kedua itu yang mengatakan bahwa urutan sebab akibat, di dalam urutan sebab akibat itulah ada proses. Kenapa bisa terjadi? Apa yang menyebabkan? Bagaimana prosesnya? Maka teks eksplanasi itu tidak lepas 2 pola pengembangan ini. Jadi kalau anak-anakku nantinya membuat sebuah teks eksplanasi, harus dilengkapi dengan adanya pola pengembangan sebab akibat dan proses. Sambil memperhatikan juga berkaitan dengan strukturnya. Tetapi kalau anak-anakku sudah paham dengan strukturnya, jelas bahwa di dalamnya itu pasti ada sebab, akibat, dan proses. Ya, lanjut lagi. Unsur kebahasaan teks eksplanasi. 1. Bersifat fakta. Apa itu fakta? Kenyataan. Intan Nureni, apa itu fakta? Ayo Intan Nureni, apa itu fakta?
Sherdi? Hasnidar? Apa itu Saya, fakta? Saya, Bu. Saya, Yang mau Bu. menjawab silahkan berikan reaction. Saya, Bu. Menjawab. Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Prilly Triputri, Bu. Eras Fasira ada? Saya, Bu. Saya, Bu. Ah, siapa? Saya, Bu. Bu. Fatih, Aprilia, Nur Hafifah. Nur Hafifah, silakan menjawab di Nur Hafifah. Apa itu fakta? Fakta adalah kenyataan. Fakta sesuai dengan kenyataan. Iya. Jadi membuat teks eksplanasi itu nak bukan rekayasa ya. Ya, Bu. Fakta benar-benar terjadi. Ya, Iya. fenomena alam. Ya. Sama sebenarnya kemarin dengan contoh ada teks prosedur itu, ada teks prosedur dan ada teks eksplanasi ya. Ya. Ya, Bu. Ini pada teks eksplanasi dengan teks prosedur itu masing-masing harus bersifat fakta. Harus bersifat fakta semua. Yang membedakan ini antara teks eksplanasi dengan teks prosedur adalah kalau teks eksplanasi berkaitan dengan alami, kejadian alami, kalau teks prosedur yaitu kegiatan yang dilakukan secara sengaja. Kalau tadi eksplanasi itu sesuatu hal yang tidak dilakukan secara tidak sengaja, ya. Nah, makanya harus di sini bersifat fakta, bersifat fakta. Yang berikut adalah menggunakan kata denotatif. Apa itu denotatif? Yang sebenarnya. Ya, bagus amat. Ya, amat. Jawabannya benar bahwa denotatif adalah kata yang mengandung arti kamus atau makna sebenarnya. Bukan konotatif, karena ada dua itu, yaitu konotatif dan denotatif. Kalau konotatif adalah bukan makna sebenarnya, kalau denotatif adalah makna kamus atau makna sebenarnya. Namun pada teks eksplanasi yang harus digunakan di sini adalah bahasa yang makna denotatif. Ya, yang ketiga, menggunakan pronomina persona yang mengacu pada orang dan menggunakan non personal mengacu pada benda tetapi bukan orang. Yang dikatakan dengan promina di sini adalah kata ganti. Kata ganti mengacu pada orang, contoh menggunakan kata saya, kami, dia, dan lain sebagainya. Maupun non persona yang mengacu pada benda tetapi bukan orang. Ya, non persona tetapi yang dimasukkan di sini benda. Benda memang manusia adalah benda tetapi bukan berupa yang dikatakan non persona tetapi berupa sesuatu. Ya, berikut menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang berkaitan dengan urutan waktu. Ya, urutan waktu. Setelah itu selanjutnya itu adalah konjungsi temporal, sejak dan lain sebagainya. Ya, berikut menggunakan konjungsi kausalitas. Ingat baik-baik, ada konjungsi kausalitas. Apa itu kausalitas? Ya, jadi konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang berkaitan dengan sebab akibat. Jadi anak-anakku, ketika ibu nanti memberikan pertanyaan bahwa sebutkan yang termasuk konjungsi kausalitas. Anak-anakku lagi pusing, apa itu kausalitas? Padahal yang dimasukkan di sini kausalitas adalah berkaitan dengan hubungan sebab akibat.
Contohnya tadi apa? Mengakibatkan, menyebabkan, karena, dan lain sebagainya. Ya, oleh sebab itu, nah, maka inilah dikatakan dari contoh konjungsi kausalitas. Ya, berikutnya menggunakan istilah atau kata teknis. Maksudnya di sini adalah kata-kata istilah. Misalnya ada fotosintesis. Fotosintesis itu apa maknanya? Itu adalah istilah. Ya. Nah, ada kata istilah. Berikut menggunakan pola pengembangan kronologis. Kronologis di sini adalah berkaitan dengan proses. Bagaimana jalannya, bagaimana prosesnya, bagaimana proses terjadinya ini. Ini adalah pola pengembangan kronologis. Ya, sekarang Ibu akan tes dari beberapa paparan yang Ibu berikan tentang teks eksplanasi. Kira-kira, silakan anakku baca, kira-kira ini masuk bagian apa? Pernyataan umum. Termasuk pernyataan. Ya, kenapa Nana mengatakan bahwa ini adalah pernyataan umum? Karena ada kata merupakan. ada kata merupakan. Ya, ada kata Merupakan. Iya, itu menjelaskan bahwa yang akan kita bahas di sini adalah remaja, ada hubungannya dengan remaja. Maka masuk pada struktur yang pertama. Ya. Baiklah anak-anakku, saya berikan kesempatan untuk bertanya tentang pembelajaran hari ini, yaitu ada dua. Yang pertama, berkaitan dengan struktur teks eksplanasi. Yang kedua, berkaitan dengan unsur kebahasaan. Ya, ada. Ada yang bertanya tentang materi ini? Ayo, Bu. Iya. Ya, silakan. Kalau Bu, kaidah kebahasaan eksplanasi dengan teks prosedur sama Ibu? Apa? Ya, bagus pertanyaannya ya. Apakah teks eksplanasi itu sama unsurnya dengan teks prosedur? Kemarin kan sudah kita jelaskan bahwa teks prosedur memiliki struktur di ini, teks eksplanasi menjelaskan tentang ini. Ya, bagus. Ada yang bisa menjawab, yang manakah termasuk struktur dari teks prosedur? Ya. Ini sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa teks prosedur itu strukturnya ini. Apa yang pertama? Ada yang bisa jelaskan? Izin menjawab, Ibu. Ya, Aprilia, silakan Aprilia. Struktur teks prosedur terdapat pembuka, yang kedua material, yang ketiga langkah-langkah dan kesimpulan. Kalau teks eksplanasi strukturnya pernyataan umum, urutan peristiwa, ulasan atau interpretasi. Ya. Ya, masih ada, bagus Aprilia ya. Masih ada yang lain? Yang manakah termasuk struktur teks prosedur?
Nah, ini pertanyaannya ada teman yang bertanya bahwa apakah sama dengan struktur teks struktur teks eksplanasi itu sama dengan struktur teks prosedur? Ya. Ada? Ya. Ini menjawab. Ya. Ada yang bisa menjawab? Nah, Ibu akan jelaskan bahwa teks eksplanasi sebenarnya di sini dengan teks prosedur itu bersaudara. Teks eksplanasi dan teks prosedur itu adalah sesuatu hal yang bersaudara. Kenapa Ibu katakan bersaudara? Karena teks eksplanasi adalah suatu proses juga yang berkaitan dengan ada proses kejadiannya, di dalamnya ada proses. Dan yang kedua, kalau teks prosedur itu juga merupakan ada proses di dalamnya. Tetapi dalam hal ini berbeda. Dilihat dari perbedaannya bahwa kalau teks eksplanasi itu berkaitan dengan kejadian yang alami ada fenomena, tetapi kalau prosedur di sini berkaitan dengan prosedur yang langkah-langkah yang dilakukan proses yang dilakukan secara sengaja. Nah, mengenai strukturnya di sini, bahwa struktur teks prosedur itu yang pertama. Nah, bagaimana Intan? Intan Nuraini mau menjawab? Atau izin? Ya, kalau struktur teks eksplanasi yang pertama adanya apa? Judul, tujuan, langkah, tujuan, langkah-langkah. Ya. Ada tujuan, judul, tujuan, langkah-langkah. Ya. Di langkah-langkah inilah proses. Kalau teks prosedur, di bagian langkah-langkah ini adalah proses. Tetapi kalau di bagian teks eksplanasi, ada pada bagian kedua langkah-langkahnya, itu dalam hal ini berkaitan dengan proses. Anda paham? Ya, ada proses, masing-masing memiliki proses, tetapi yang satu adalah proses yang disengaja, yang satu adalah proses yang betul-betul alami. Makanya saya katakan bahwa teks eksplanasi di sini adalah suatu hal yang berkaitan bersaudara ya, bersaudara. Jadi struktur teks eksplanasi ada 3, yaitu pertama pernyataan umum, yang kedua adalah urutan peristiwa, dan yang ketiga berkaitan dengan ulasan. Kalau teks prosedur yang pertama adalah pernyataan umum, dalam hal ini ada judul menjelaskan tentang ini, kemudian langkah-langkah, dan yang terakhir adalah penutup. Ya, bagus. Nah, masih ada yang bertanya? Ada yang bertanya tentang ini? Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya itu. Ya, ada. Ya, bagaimana Nana? Sudah paham? Ya, kalau anak-anakku sudah paham tentang ini, atau ada yang ingin ditanyakan pada unsur kebahasaan. Ya. Ya, kalau begitu saya akan memberikan pertanyaan. Kemiskinan itu tentu memiliki sebab akibat.
ada yang bisa menyebutkan salah satu contoh dari sebab akibat dari kemiskinan? Contohnya disebabkan karena faktor ekonomi. Ya, bagus Sandi. Disebabkan karena kemalasannya untuk bekerja sehingga mengakibatkan terjadinya kemiskinan. Iya. Masih ada yang lain? Ya, itu Ibu. ada faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi yang paling utama. Kemudian adanya lapangan kerja yang kurang atau apa sehingga jatuh miskin. Ya, itu masuk pada bagian sebabnya. Ya, kira-kira ada yang bisa menjelaskan pernyataan umumnya apa itu kemiskinan? Serdi, baru muncul Serdi ya. Serdi bisa menjelaskan pernyataan umum apa itu kemiskinan? Kemiskinan adalah kemiskinan, Bu. Ya. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang sering terjadi. Itu, ya, ya bagus Serdi ya. Nah, bagus Serdi. Nah, bahwa jawabannya Serdi di sini ini sangat mengena masuk pada bagian teks struktur yang pertama, bahwa kemiskinan adalah sesuatu hal yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, baik itu sandang maupun pangan, papan. Ya, itu. Nah, di sini kira-kira dari tadi sudah menjelaskan ada pernyataan umumnya, kemudian ada sebabnya kenapa bisa terjadi kemiskinan, dan yang terakhir, kira-kira ada yang bisa membuat contoh daripada interpretasi atau ulasan. Menarik kesimpulan. Ada? Rahma Nur Hafifah? Ya, Bu. Bisa menjelaskan kira-kira contohnya? Ya. Ya. Yang jelas anak-anakku sudah paham ya, bahwa teks eksplanasi itu memiliki 3 struktur dan bahasa-bahasa yang digunakan yang pertama adalah unsur kebahasaannya bersifat fakta, bermakna denotatif, promina personal, kemudian menggunakan konjungsi temporal, konjungsi kausalitas, menggunakan istilah, dan menggunakan pola pengembangan kronologi. Nah, untuk itu, Ibu akan memberikan suatu tugas LKPD berkaitan dengan teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi. Yang nantinya saya akan kirim di classroom, yaitu menentukan struktur dan isi teks eksplanasi. Yang kedua, menentukan ciri-ciri kebahasaan teks eksplanasi. Ada materi tsunami. Ya, materinya adalah tsunami. Anak-anakku pernah lihat tsunami? Fenomena alam tsunami? Pernah, Ibu. Pernah secara langsung atau tidak? Atau melalui layar tidak saja? Tidak. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, Bu. Kalau yang lainnya gempa pernah. Kalau gempa pernah. Pernah, Bu. Tidak langsung, Bu. Tsunami yang terjadi tidak langsung. Secara tidak langsung ya. Tsunami terjadi di mana? Kira-kira tsunami itu yang paling parah terjadi itu di daerah mana kemarin? Aceh. Ada Aceh, ada Palu. Ya, makan banyak korban.
Ya, silakan perhatikan di LKPD-nya ini nanti akan Ada saya tanggal ana? Sulawesi oh, Tengah. Classroom ya, Sulawesi Tengah. Banten. Coba polpek bawah nih. Hah? Aceh. Di bawah. Ya, ini ada lembar kegiatan. Ya, nanti dikumpul berkaitan dengan ini materinya. Atau karena waktunya saya lihat sisa berapa menit, maka silakan dikirim, saya akan kirim ke Classroom berkaitan dengan LKPD tentang teks eksplanasi. Ya, dikumpul minggu depan. Ya, nanti dikumpul minggu depan. Ya, pasti anak aku sudah ada bayangan melihat ini. Oh, kalau itu masuk, pasti masuk bagian ini. Nah, kalau ini, masuk ini. Struktur yang ke ini, dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang saya akan tampilkan, setelah kalian mempelajari teks eksplanasi, cobalah tuliskan apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Menjelaskan dulu apa itu teks eksplanasi. Ya, pada teks tsunami berdasarkan analisis struktur teksnya. Jadi di sini anak-anakku tulis yang manakah pernyataan umum. Nah, tuliskan bunyi teksnya yang manakah termasuk pernyataan umum. Yang kemudian urutan sebab akibat. Yang manakah termasuk urutan sebab akibat. Tulis bunyi teksnya, tetapi saya minta kalian tulis di sini poin-poinnya saja. Ya, enggak usah jelaskan semua kesimpulannya saja, urutan peristiwa itu yang mana. Dan yang terakhir adalah interpretasi. Ya, silakan anak-anakku tulis bunyinya apa, berkaitan dengan pernyataan umum teksnya ini, urutan sebab akibat teksnya ini, dan interpretasinya teksnya ini. Ya, seperti itu tugasnya. Kemudian, tentukan ide pokok materi tsunami, teks tsunami, kemudian tentukan unsur kebahasaan dalam teks itu. Jadi kalian tentukan bahwa yang termasuk unsur teks kebahasaannya adalah ini, yang berkaitan dengan pola sebab akibat adalah ini. Ya, berikan contohnya, nak. Ya, bagaimana? Anak-anakku yang saya cintai, mudah-mudahan pembelajaran kita insya Allah berkah dan bisa kita masukkan dalam benak kita bahwa materi hari ini sangat luar biasa karena kalian bisa memahami tentang teks eksplanasi. Ya, baiklah. Pada materi ini, Ibu menyatakan bahwa anak-anakku bisa memahami, ada dua yang bisa kalian pahami hari ini, yang berkaitan dengan teks, strukturnya, dan berkaitan dengan unsur kebahasaannya. Ya, anak-anakku yang saya banggakan, yang akan menjadi generasi penerus nantinya, bahwa sesuatu yang dilakukan dengan baik itu pasti akan bernilai ibadah. Ya. Jadi jangan merasa bosan karena adanya BDR ini, kalian merasa jenuh, BDR lagi. Akhirnya yang muncul adalah tidak ikut proses pembelajaran. Padahal sebenarnya, nak, ini adalah sama. Ya, pada dasarnya adalah sama. Yang membedakan adalah satu yang bertatap langsung, satu yang tidak. Ya. Sebagai kesimpulan materi kita kali ini bahwa teks eksplanasi merupakan satu bentuk proses kejadian
tentang bagaimana dan mengapa, kemudian strukturnya ada 3, yaitu pernyataan umum, kemudian yang kedua adalah urutan sebab akibat, dan yang terakhir adalah interpretasi. Dan ada beberapa unsur kebahasaan, tadi sudah saya tampilkan juga. Semoga anak-anakku bisa pahami apa yang dipelajari hari ini. Ya, baiklah, pada pertemuan berikutnya kita akan materi selanjutnya pada minggu depan, yaitu tentang memproduksi teks eksplanasi. Apa itu memproduksi? Ya, kita masuk pada KD 41. Memproduksi teks eksplanasi adalah kalian membuat struktur teks eksplanasi itu berkaitan dengan syarat bagaimana membuat teks eksplanasi. Dilihat dari strukturnya dan dilihat dari unsur kebahasaan. Ya, mudah-mudahan anak-anakku nanti saya share tugasnya itu nanti saya akan kirim ke classroom ya untuk anak-anakku kerjakan dan dikumpul pada pertemuan Minggu depan. berikutnya ya, minggu depan. Dan saya di sini saya lihat ada beberapa siswa yang sangat aktif, kita berikan tepuk tangan dan akan ada nilai positif bagi saya. Ada catatan termasuk Widya, Sandi, Aprilia, Ahmad, Rahmawati, Nur Afifah, dan lain sebagainya itu yang sudah menjawab ini sudah saya berikan tanda bahwa anak ini adalah anak dalam hal siswa yang aktif pada proses pembelajaran. Ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Ya, saya tanya dulu, apakah masih semangat hari ini? Masih. Ibu. Masih atau masih ngantuk? Semangat, Ibu. Ya, semangat, karena semangat kan mau berakhir pembelajaran bahasa Indonesia, jadi semangat. Tidak, Bu. Tidak, Ji. Tidak, Bu. Bu. Sebagai kata penutup Ibu hari ini, silakan baca. Sebagai motivasi kita, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Karena masa depan adalah milik kalian. Untuk itu, mari gunakan pendidikan sebagai paspor untuk membuka dunia. Ini ada pada kata terakhir ini. Mari gunakan pendidikan sebagai paspor untuk membuka dunia. Dan anakku yang kalian lakukan ini adalah paspor untuk mengarah perkembangan pendidikan ke depan. Nah, ayo kita sama-sama untuk menutup pembelajaran hari ini, kita sama-sama membacakan ini motivasi supaya kalian bisa bahwa betul apa yang katakan dan bisa kita aplikasikan ke depannya. Kita mulai, silahkan aktifkan semua audionya, kemudian kita sama-sama membaca ini. Sudah siap? Siap, Bu. Ya, 1, 2, 3, mulai. Barang siapa? Barang siapa tidak mau Merasakan pahitnya Merasakan hinanya ia akan merasakan hina Tuhan sepanjang hidupnya. Karena masa depan adalah milik kalian. Ini mari gunakan pendidikan sebagai paspor untuk membuka Dunia. dunia. Ya, Kalian untuk silakan dinonaktifkan lagi audionya, sudah selesai bacanya. Ya, artinya sangat luar biasa ya. Untuk itu mari gunakan pendidikan sebagai paspor untuk membuka dunia. Ya, semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi paspor untuk kedepannya. Masih ada aktif. Dan ingat pada bab pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana memproduksi teks eksplanasi. Ini nanti pada pertemuan berikutnya. Dan sebagai kata penutup, mari kita sama-sama berdoa.
Semoga pembelajaran kita hari ini insya Allah bisa berguna bagi anak-anakku. Ya, doa dimulai. Ya, doa selesai. Demikian saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.